dari mesbah keluarga setiap hari yang kami lakukan. Nah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Dia dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita akan memuji Dia. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
Selalu dalam hadirat Allah yang layak ditinggikan dan disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu Datanglah ya Tuhan. kerajaan-Mu. Kami rindu dengan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Ya Yesus, hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku menyembah, dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya dalam segalanya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mama berdoa untuk ucapan syukur dan juga untuk firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengar bersama-sama.
Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur buat sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan, bahkan tahun-tahun yang kami lewati. Terima Amin. kasih, kami bersyukur kami dalam kondisi yang baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Begitu pula roh, jiwa, tubuh kami baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang murid. Kau mengurapi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami buka pintu hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Gideon yang diangkat oleh Tuhan menjadi hakim pada waktu itu untuk melawan suku Median, dan kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan ini. Silakan istri saya yang membacakan firman Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, Gideon diangkat menjadi hakim. Ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji Demikian Tuhan. Firman Tuhan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang luar biasa, yang menjadi contoh bagi kita dalam menyikapi panggilan Tuhan. Nah, kita baru memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Nah, bangsa kita merdeka karena para pahlawan, ya, yang gagah berani, yang memperjuangkan kemerdekaan, mencurahkan darahnya, dengan senjata yang sederhana pada waktu itu, Bapak Ibu, seperti bambu runcing, dengan keris, tombak, pedang, ya. Mereka berjuang mengusir penjajah dari Indonesia. Dan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Nah, beliau ini sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama di Indonesia. Nah, Alkitab juga menyatakan adanya seorang pahlawan. Bahkan Allah menyebutkan sebagai pahlawan yang gagah berani. Perhatikan di situ di Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-12. Ya. Dialah Gideon yang dipakai oleh Tuhan untuk mengusir orang Midian yang kejam. Nah, pertanyaannya begini, siapa itu Gideon? Apakah Gideon itu orang kaya? Apakah Gideon itu tubuhnya tegak? Orang yang hebat, pendidikannya tinggi. Lah, ternyata Gideon ini orang yang sederhana, ya.
Jadi Gideon ini diangkat oleh Tuhan menjadi hakim pada zaman itu. Nah, Gideon ini dari suku Manasye, ya, orang yang sederhana, ya, dari keluarga yang sederhana, bahkan kecenderungannya pada waktu itu dia menjadi peragu, ya, ragu-ragu untuk menerima tawaran Tuhan. Kenapa? Mengingat keadaannya. Ya, saya percaya kalau kita dipilih oleh Tuhan seperti Gideon, saya yakin bahwa kita memiliki juga perasaan ragu-ragu, ya. Apakah benar nih saya yang dipilih nih? Ya? Tuhan panggil aku. Apakah Tuhan yang panggil saya yang tidak mampu, yang paling muda lagi, dari keluarga yang sederhana? Apa benar saya yang dipilih begitu? Nah, kemudian berikutnya, karena ragu, tentu Gideon minta satu tanda dari Tuhan. Kalau memang Tuhan yang memilih, beri saya tanda. Dan akhirnya Tuhan memberikan tanda itu. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu membaca Hakim-Hakim pasal 6, pasal 7, maka kita akan berjumpa dengan cerita itu, ya. Jadi saya tidak ceritakan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sama. Di masa kemerdekaan kita sebagai orang percaya, kita juga harus tetap memiliki jiwa kepahlawanan. Setuju enggak ya? Iya, ya. Amin. Tentu bukan untuk mengusir penjajah asing dari negara kita, karena negara kita ini sudah benar-benar merdeka dari penjajah asing. Nah, tetapi kita ini dapat mengambil bagian untuk mengisi kemerdekaan. Dengan apa? Dengan cara memperjuangkan hal-hal yang baik untuk negara yang kita kasihi ini, bangsa yang kita cintai ini. Jadi kita juga ikut memperjuangkan. Nah, satu contoh apa yang terjadi hari-hari ini di bangsa kita, ya. Masa pandemi COVID-19 belum berakhir, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita mengisi, ikut memperjuangkan hal-hal yang baik terjadi bagi bangsa kita? Adalah apa? Mengajak masyarakat untuk disiplin, untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu apa? Memakai masker kemanapun kita pergi, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mau divaksin. Jadi saya ingatkan, dan mau divaksin, karena banyak masyarakat masih belum mau divaksin, ya. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan di masa pandemik ini? Memberi bantuan baik makanan dan obat-obatan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang terpapar COVID-19. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan? Mendoakan pemerintah, masyarakat, dan para medis agar pemerintah itu cepat di dalam melakukan apa yang sudah diprogramkan. Masyarakat patuh kepada protokol kesehatan. Para medis diberikan kesabaran, diberikan kekuatan secara fisik, mental maupun spiritual. Karena para medis itu, Bapak Ibu, itu capek sekali. Ya, anak kami yang bungsu adalah seorang dokter yang ditugaskan ya oleh salah satu rumah sakit di Jakarta, itu khusus menangani yaitu pasien-pasien yang COVID di ruang ICU. Bapak Ibu bisa bayangkan, setiap hari dia bergaul dengan orang-orang yang terpapar COVID-19. Puji Tuhan, Tuhan melindungi dia sampai hari ini. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Kalau kita berlebih, kita dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru. Karena apa? Karena banyak orang yang terdampak COVID-19. Ada yang diputuskan dalam pekerjaannya, ada pekerjaannya yang bangkrut, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya belajar dari sebuah masa yang selalu kami lewati sampai hari ini. Begini ya, setiap masa Tuhan akan berdayakan orang-orang percaya untuk menjadi pahlawan yang gagah berani. Amin. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, kita sudah melewati beberapa masa ya. Saya beri contoh ya tentang masa peradaban manusia. Nah, masa peradaban manusia itu yang pertama apa ya Bapak Ibu? Adalah berburu.
Ya, karena nomaden ya, karena dia berpindah-pindah ke tempat yang lain. Jadi mata pencahariannya berburu. Berburu. Nah, setelah berburu, kemudian masa itu pelan-pelan bergeser menjadi bertani. Ya, agriculture. Nah, bertani, tapi sekaligus dia berburu bukan hanya untuk dimakan, tapi dibudidayakan sekalian, dipelihara. Misalnya berburu binatang tertentu, kemudian dipelihara, diternakkan, akhirnya jadi pertanian, peternakan, terus ada perikanan. Nah, lama-lama bergeser. Apalagi masuklah teknologi dalam pertanian. Nah, dalam pertanian masuk teknologi, perikanan, peternakan masuk teknologi. Nah, lama-lama apa peradaban manusia adalah muncul industri. Nah, kita butuh pakaian, butuh kendaraan dan lain sebagainya. Kita perlu industri. Awalnya industri dikaryakan dengan cara manual, tapi lama-lama masuk lagi teknologi. Nah, sekarang tidak cukup hanya teknologi, sekarang masuk era yang namanya digitalisasi. Apa-apa semua digital. Nah, dalam bahasa yang lebih kerennya sekarang ini, apa-apa marketing itu digital, online, semua online. Jadi sekarang ini apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Baik yang muda, yang tua, semua harus belajar digital ini. Kalau kita tidak mau belajar, kita akan ditinggalkan oleh perubahan ini. Nah, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini bersama-sama dengan pemerintah, seperti untuk ambil bagian, memajukan bangsa ini dengan apa yang kita bisa kerjakan. Nah, seperti itu. Bukan berarti yang lama kita tinggalkan, tidak, tapi bergeser pelan-pelan. Bergeser pelan-pelan, yang lama itu makin lama makin kecil dia, tetapi yang masa sekarang ini yang makin besar. Jadi digital ini makin besar Bapak Ibu. Nanti suatu saat Bapak Ibu kalau belanja sudah tidak pakai uang tunai lagi mungkin, hanya cukup memakai yaitu uang elektronik, kita bawa kemana-mana. Contohnya sekarang sudah ada ATM toh, sudah ada ATM, ada debit, macam-macam. Kemudian ada OVO dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita akan melihat dulu apa sebenarnya yang dimaksudkan pahlawan itu apa sebenarnya ya. Coba kita lihat dulu definisinya. Pahlawan ini adalah sebutan bagi mereka yang luar biasa berjasa bagi bangsanya. Melalui sosok pahlawan, simbol tentang perjuangan, membela kebenaran dan pengorbanan senantiasa dipelihara dan diwariskan dari generasi-generasi. Jadi ternyata pahlawan itu muncul di dalam masa. Setiap masa itu ada pahlawannya yang dimunculkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya kan sering begini, apakah pahlawan itu dipilih oleh Tuhan atau karena kesadarannya sendiri? Nah, kita akan belajar dari Gideon ini Coba kita akan melihat kembali bagaimana respon Gideon ketika dipilih menjadi pahlawan oleh Tuhan. Coba boleh diteruskan baca ayat 13, 14, 15. Pasal 16 Ayat 13, 14, 15, Hakim-Hakim pasal 6. Demikian firman Tuhan. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Tetapi mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dengan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye,
dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ya. Amin. Jadi kalau demikian, sebenarnya siapa yang memilih pahlawan itu? Tuhan atau inisiatif sendiri? Tuhan. Ya, Tuhan yang memilih pahlawan itu. Nah, dengan cara bagaimana Tuhan itu memilih pahlawan itu? Bapak Ibu, kalau zamannya Gideon, itu Tuhan yang berfirman. Ya. Kalau zaman sekarang ini bagaimana? Tuhan menaruh hati kepada kita untuk peduli, ikut ambil bagian, bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi pada bangsa ini. Kalau Bapak Ibu, saya, kami diberi hati oleh Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menaruh hati yang berbelas kasihan itu. Kalau manusia kecenderungannya semua manusia itu ego. Kalau bukan Tuhan yang menaruh hati pada kita berbelas kasihan terhadap bangsa ini, semua ego untuk diri sendiri semuanya. Nah, tapi ketika Tuhan taruh hati, itu sebenarnya Tuhan sedang memanggil kita untuk peduli, ambil bagian di dalam bangsa ini. Nah, dan ketika Tuhan mengutus kita sebagai seorang pahlawan untuk memperjuangkan hal-hal yang baik bagi bangsa kita, maka Tuhan menyertai kita dengan kekuatan yang daripadanya. Ini kata kuncinya. Begitu Tuhan taruh dalam hati kita untuk berbelas kasihan, ikut ambil bagian di dalam melakukan hal yang baik bagi bangsa ini, Tuhan yang menyertai kita dengan kekuatannya. Amin. Bukan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita tidak seberapa. Nah, saya mau mengajak kita bersama-sama ya. Jadi seandainya Tuhan itu memilih kita, ya, saya percaya Tuhan itu memilih kita, ya. Tuhan memilih manusia tentunya ya. Seandainya Tuhan memilih kita sebagai pahlawan untuk bangsa ini, apa yang kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, ini yang saya mau beritahu tipsnya ya, rahasia apa yang kami sedang lakukan hari-hari ini. Itu dimulai dari siapa saya ini. Tuhan memakai kita bukan dari orang lain, bukan dari siapa saya ini. Nah, katakanlah saya nih, saya dipercaya oleh Tuhan menjadi seorang gembala dan juga seorang guru. Apa yang dilakukan, apa yang saya lakukan adalah saya akan sosialisasi kepada jemaat dan kepada murid-murid yang saya bina untuk melakukan protokol kesehatan. Minimal itu saya lakukan. Kemudian apa? Saya berdoa setiap hari untuk pemerintah, tenaga medis dan masyarakat. Saya dengan istri berdoa untuk apa? Orang-orang yang terpapar dan terdampak COVID-19. Bukan hanya berdoa, tapi sekaligus mengambil tindakan kasih. Amen. Berapa yang kami punya, kami berbagi dengan mereka. Mungkin kalau dari nominalnya tidak terlalu berarti, tapi karena kami kumpulkan beberapa orang, jadi cukup berarti. Nah, kalau kita kerja sendirian, tentu kita tidak mampu. Tapi kalau kita kerjakan bersama-sama dengan orang yang sama-sama terpanggil terhadap bangsa ini, kita mampu melakukannya. Amen. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Jadi, seandainya Tuhan memilih kita, maka dimulai dulu siapa saya ini. Saya dipilih oleh Tuhan menjadi gembala dan seorang guru. Bapak Ibu dipilih Tuhan sebagai apa? Apakah sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha, sebagai apa lagi ya? Macam-macam ya Tuhan pilih Bapak Ibu sekalian ini. Dimulai dari siapa saya. Jadi jangan pernah berkata seperti Gideon begini, saya ini dari suku yang paling kecil.
Betul. Dan- Kalau kita sendirian, kita yang paling kecil. Kecil. Ya, kekuatan kita tidak seberapa. Jadi apa yang Kalau digabung dengan kalau beberapa orang, yang kedua adalah jadi apa besar. yang saya punya sekarang. Nah, pertama dimulai dulu dari saya. Yang kedua, apa yang saya punya sekarang. Ya. Bapak Ibu, saya mau beritahu rahasianya. Untuk membantu seseorang yang membutuhkan kita, tidak perlu menunggu kita kaya. Setuju enggak ya? Iya. Ya, kalau menunggu kita kaya, maka kita tidak akan pernah membantu Bisa. orang. Ya. Tidak pernah bisa. Namun apa Membantu. yang saya punya sekarang, Itulah. apa yang istri saya punya, apa yang saudara punya sekarang, Itulah yang kita itu bagi. yang kita berbagi dengan berbagi. saudara kita yang membutuhkan. Mungkin kita punya waktu, tenaga, pikiran, Ya. mungkin kita punya lapangan pekerjaan juga, mungkin kita punya informasi, Ya. punya materi, Ya. itu yang kita berbagi. Semua. Nah, jadi bukan hanya untuk diri sendiri saja. Ya. Tips yang kedua itu adalah dimulai apa yang saya punya sekarang, bukan apa yang saya punya nanti 100 tahun lagi. Berbagi tidak perlu menunggu kita kaya, Bapak Ibu. Apa yang kita punya sekarang. Tapi yang ketiga, kalau kita sudah lakukan dengan konsisten dan kontinu sampai terjadi pemulihan dalam masa pandemi COVID-19 sambil kita menjaga diri kita sendiri. Betul ya? Karena kalau kita nggak jaga diri kita, kitanya bisa terpapar juga COVID-19. Jadi yang pertama, tanya dulu siapa saya ini. Yang kedua, apa yang saya punya sekarang. Dan ketiga, ketika kita sudah lakukan secara konsisten dan kontinu. Ini penting Bapak Ibu. Kita memberi makan pada orang lain tidak bisa hanya seminggu sekali. Dia perlu makan setiap hari. Kalau kita perlu bantuan, membantu orang lain yang terpapar COVID-19, itu kan ada waktunya kan. Ada waktunya masa inkubasi itu 14 hari. 14 hari. Nah, kita harus membantu dia makan, minum, obat-obatan sampai 14 hari. Jangan hanya membantu 1 hari, 2 hari, habis itu kita tidak bantu. Tetap aja nggak ada artinya bantuan kita. Jadi kalau kita membantu itu konsisten dan kontinu. Amen. Sehingga apa? Dirasakan oleh masyarakat yang mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Nah, inilah yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya bahwa kita semua dipilih oleh Tuhan jadi pahlawan. Setuju enggak ya? Amen. Tuhan taruh hati itu kepada kita semuanya. Belas kasihan itu untuk ambil bagian dalam masalah yang sedang terjadi di bangsa kita. Saya ngebayangkan kalau kita nangkep isi hati Tuhan ini, kita ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah bangsa ini, COVID-19 segera berakhir. Bukan dibebankan kepada pemerintah saja, atau bukan dibebankan kepada para medis. Kita sebagai bangsa Indonesia yang mengerti isi hati Tuhan, ambil bagian itu. Sebelum kita berdoa, maka pokok doanya nanti ya, kita akan bagi ya. Istri berdoa untuk keluarga kita ya, sama lingkungan kita, karena kita mesbah keluarga. Ya, berdoa untuk keluarga dan lingkungan. Nanti saya akan berdoa untuk kota dan untuk bangsa dan untuk saudara yang bersama-sama dengan kami ada di mesbah keluarga ini. Tapi sebelumnya kita akan angkat terlebih dahulu satu pujian. Mari kita siapkan hati kita ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharap
untuk lingkungan di mana kita berada. Ya, Bapa Surgawi, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa untuk keluarga kami. Terima kasih Kau sudah memberikan keluarga yang baik, keluarga Amin. yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Amin. keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa, buat sepanjang kehidupan kami Engkau selalu ada bersama-sama dengan Amin. kami. Kiranya perkenanan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa dalam surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat rumah yang sudah Tuhan berikan. Perlindungan-Mu sempurna Amin. atas rumah kami ya Tuhan. Amin. Dan kami juga Bapa, kemanapun kami pergi, Engkau mengawal keluar masuk kami. Amin. Seperti dalam Mazmur 121 ayat 8 digenapi dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami juga menyerahkan bukan hanya keluarga kami saja, Yes. keluarga-keluarga yang ada Dalam di lingkungan. lingkungan daerah Berkati ini ya mereka, Tuhan. Tuhan. Aku lepaskan berkat Oh, atas berkat-berkat-Mu lingkungan di mana melimpah atas kami lingkungan tinggal. Oh, kami. berkat-berkat Keamanan, Allah, keamanan, ketertiban, damai kedisiplinan, sejahtera, damai sukacita. sejahtera, Dan sukacita. juga aku lepaskan bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Yes, aku lepaskan Tuhan. roh pertobatan Roh atas pertobatan mereka. turun Di atas setiap dalam mereka. nama Yesus, Dalam nama selamatkan Tuhan. mereka ya Tuhan. Selamatkan setiap Keluarga-keluarga mereka, Tuhan. yang ada di lingkungan Selamatkan kami ini ya Tuhan, Bapa. selamatkan Oh, mereka, terima kasih. selamatkan Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau juga menyelamatkan setiap keluarga-keluarga yang Amin. ada di rumah-rumah yang bersama-sama Amin. kami, mesbah keluarga. Amin. Tuhan melawat Tuhan. Amin. Oh Tuhan melawat dan damai sejahtera-Mu mengalir atas Amin. mereka. Amin. Yang susah, letih, berbeban berat, Tuhan Tuhan memberikan beri kelegaan kelegaan. kepada Oh di mereka. dalam nama Yesus, Tuhan bagi beri yang kelegaan. sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan di sembuhkan dalam nama sekarang. Yesus. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Oh bagi yang tidak ada pekerjaan, Tuhan memberi memberkati pekerjaan yang terbaik di yang dalam Tuhan nama berikan kepada Yesus. mereka. Hubungan suami istri, Yes, anak Tuhan. semuanya harmonis, Dalam keluarga-keluarga. nama Yesus. Oh yang Dalam ikut nama bersama Tuhan kami Yesus. dalam mesbah keluarga. Dalam Oh nama di Yesus. dalam nama Yesus. Cover darah Yesus Tuhan sempurna perdamaikan setiap dalam nama mereka. Yesus Perdamaikan ya Tuhan. Oh kana mosekana ralanda mosekana ralanda mosekana rayana. Oh perekonomian keluarga juga Tuhan memberkati. Oh perekonomian yang baik, perekonomian yang Tuhan terus buka tingkap langit dan mencurahkan berkat di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya Bapa, dan setiap keluarga-keluarga itu Mazmur 128 digenapi di dalam nama Yesus. Amin. Dan setiap keluarga ada keunitian. Amin. Mazmur 133 digenapi di Amin. dalam nama Yesus. Berkat-berkat mengalir di dalam nama Yesus. Dan kami juga membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Oh, luputkan kami dari sakit penyakit dan juga luputkan kami dari COVID-19. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Meteraikan juga Tuhan, genapi dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami Amin. bersahati berdoa buat kota di mana kami berada ya Bapak. Khususnya kami berada di kota Pekanbaru. Damai sejahtera atas kota Pekanbaru. Amin, amin. Damai atas kota Pekanbaru. amin, Datanglah amin. kerajaan-Mu, jadilah amin. kehendak-Mu di Amin. Pekanbaru seperti di surga ya terjadi Tuhan. damai sejahtera-Mu. Damai Amin. Tuhan buat Dalam nama Pekanbaru. Yesus. Masyarakatnya Tuhan mematuhi protokol kesehatan, dan biarlah angka daripada orang-orang yang terpapar COVID-19 semakin hari semakin berkurang, dan kami katakan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Riau sembuh, Indonesia Rio mengalami sembuh kesembuhan, dari COVID-19. bangsa Indonesia mengalami kesembuhan, dalam nama Yesus. Pemerintah bergerak cepat, tepat pada waktunya, dalam ketepatannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami ada di dalam mesbah keluarga ini ya Bapak, melalui tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan di dalam mesbah keluarga ini
Dan kami terus berdoa untuk Bapak Ibu Saudara agar terus melakukan mesbah keluarga ini. Kami percaya melalui mesbah keluarga ini ada kekuatan bagi keluarga. Amin. Mesbah keluarga adalah benteng daripada keluarga kita menghadapi pandemi COVID-19 beserta dengan dampak-dampaknya sekalian. Demikian, Tuhan memberkati. Kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Sampai jumpa.